Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Ridar Salahuddin Kusdini dan kita hari ini akan kembali belajar geografi. Seperti biasanya, alangkah baiknya apabila kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini dengan berdoa. Silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Silahkan kalian siapkan buku paket, buku LKS, dan buku catatan kalian agar kalian nanti lebih mudah dalam memahami tentang materi yang akan saya sampaikan. Lalu kalian nanti juga bisa menjawab soal ataupun tugas dari guru kalian. Baiklah, kita akan mulai untuk belajar tentang tata ruang. Apa sih pengertian dari tata ruang? Setiap ruang ataupun setiap wilayah tentu saja harus ditata, harus dikelola, agar nanti dapat memudahkan kita dalam beraktivitas di wilayah tersebut ataupun di ruang tersebut. Contohnya saja, dengan ruang kita, kamar ataupun rumah. Kalau rumah tersebut ataupun kamar tersebut tidak ditata dengan baik, tidak diatur, tidak dikelola dengan baik, maka kita nanti akan kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Bahkan nanti kita akan mengalami masalah apabila tatanan yang ada di rumah ataupun kamar kita tidak sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari. Jadi, oleh karena itu, ruang yang luas, wilayah ruang lingkup yang luas itu harus dikelola dengan baik. Karena pemanfaatan ruang itu bukan hanya untuk hari ini ataupun besok, tapi untuk masa depan. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi selanjutnya. Oleh karena itu harus disusun dengan baik dan matang agar nanti dapat bermanfaat dan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh pemerintah. Penataan ruang wilayahnya sangat luas, wilayah cakupannya sangat luas, sehingga harus dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Ada penataan tingkat nasional, lalu nanti ada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Oleh karena itu, di Indonesia dalam penataan ruang itu dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah RT RWN atau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jadi nanti pelaksanaannya langsung dipimpin ataupun dikomando dari pemerintah pusat karena ini cakupannya negara. Proyek-proyeknya pun yang dikerjakan adalah proyek yang sangat besar, lalu menggunakan anggaran dan tenaga kerja yang sangat banyak. Selanjutnya, yang kedua itu adalah RT RWP atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Jadi ini adalah yang kedua dan cakupannya hanya untuk wilayah provinsi saja. Dan yang ketiga adalah RT RWK, itu adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kabupaten. Jadi cakupannya hanya wilayah kabupaten dan kota saja. Namun RT RWN, RT RWP, RT RWK itu harus saling bersinergi, harus saling berkomunikasi sehingga nanti dalam memantau RT RWN, RT RWP ataupun RT RWK itu bisa dikelola dengan baik, dipantau dengan baik dari struktur baik dari nasional, provinsi ataupun dalam tingkat kabupaten kota sehingga nanti penataan ruang ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari pembangunan tadi. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan ataupun tata ruang ini. Jadi ada 4 prinsip yang harus dijaga, 4 prinsip yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan tata ruang. Yang pertama adalah untuk mementingkan kepentingan penduduk. Jadi kepentingan penduduk karena di wilayah-wilayah yang akan ditata, di wilayah-wilayah yang akan dikelola, kemungkinan akan ada penduduk. Lalu tidak bisa semerta-merta walaupun ini adalah RT RWN misalkan negara, tidak bisa semerta-merta negara langsung mengabaikan penduduk lokal di wilayah yang akan dibangun. Jadi harus dikaji lagi agar nanti tidak mengganggu kepentingan dari penduduk setempat, sehingga nanti dalam pelaksanaan tata kelola ruang ini tidak terjadi konflik antara pemerintah pusat ataupun penduduk lokal. Lalu selanjutnya yang kedua adalah untuk melindungi kondisi alami dari lingkungan. Oke, jadi setiap upaya tata kelola ruang atau tata ruang itu akan tujuannya adalah tujuan yang baik untuk bisa mengelola lingkungan dengan baik. Namun tetap harus memperhatikan ini kondisi alami. Kondisi alami karena di dalam ruang lingkup wilayah yang hidup di setiap wilayah itu bukan hanya manusianya saja, tapi masih ada hewan, juga ada tumbuhan. Oleh karena itu harus ada prinsip untuk bisa menjaga kondisi alami. Jadi walaupun dikelola, tapi alamnya tidak rusak dan tidak mengganggu kehidupan dari tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya yang tinggal di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga adalah pencapaian kualitas dasar pelayanan pemerintah. Jadi
Jadi ada beberapa tahapan lagi yang harus diperhatikan. Jadi ada pelayanan pemerintah. Contoh dari pelayanan pemerintah yang paling mudah untuk kita perhatikan dalam setiap tata kelola ruang yang ada di sekitar kita adalah adanya papan tentang informasi proyek ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya di sana tertera pihak yang menyelenggarakan tata ruang, misalkan dinas apa, selanjutnya waktu pengerjaannya dimulai kapan hingga kapan, biayanya berapa, selesainya kapan. Nah, seperti itu adalah contoh dari pelayanan pemerintah berkaitan dengan tata ruang yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Penataan ruang yang keempat itu adalah berkaitan dengan sumber daya alam. SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak tersedia setiap saat, maka nanti akan habis. Sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam ini harus dilakukan secara rasional. Jadi bukan hanya untuk mementingkan kepentingan yang sekarang, tapi juga nanti kepentingan yang akan datang di masa yang akan datang. Jadi harus rasional. Jadi ini adalah 4 prinsip yang harus diutamakan dalam setiap upaya dalam penataan ruang. Selanjutnya berkaitan dengan keuntungan ataupun manfaat dari proses tata ruang. Jadi apa saja yang akan terdampak dengan upaya dari tata ruang tadi yang dilakukan oleh pemerintah dari berbagai sektor. Yang pertama misalkan kita lihat dari sektor bidang ekonomi. Dari sektor ekonomi apa sih yang kita dapatkan apabila kita bisa mengelola wilayah dengan baik? Dalam sektor ataupun bidang ekonomi nanti ini akan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Dan nanti pembangunan tata kelola itu harus disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dari masyarakat. Apabila masyarakatnya banyak, maka nanti pasar-pasar ataupun tempat-tempat ekonomi, tempat-tempat terjadinya aktivitas ekonomi itu harus dikelola dengan baik, diarahkan, dikelola dengan baik. Oke, kalau dikelola dengan baik, nanti kegiatan ekonomi masyarakat sekitar itu akan baik dan akhirnya akan membantu dalam proses perkembangan dari wilayah tersebut. Wilayah tersebut akan berkembang dengan baik. Selanjutnya, apabila ekonomi dikelola dengan baik, maka nanti akan mendatangkan sumber dana baik dari investor ataupun dari pemerintah, sehingga nanti wilayah ini semakin berkembang dan semakin maju. Selanjutnya yang kedua, manfaat dari tata ruang adalah berkaitan nanti dengan kondisi sosial. Jadi tata ruang itu sangat bermanfaat bagi lingkungan sosial masyarakat. Apabila kita bisa mengelola lingkungan dengan baik, maka nanti kondisi sosial dari masyarakatnya juga akan baik. Apabila kondisi sosialnya baik, maka nanti masyarakat bisa merasa nyaman, lalu merasa tentram. Apalagi manfaat apabila masyarakat merasa nyaman dan tentram, maka nanti masyarakatnya akan bisa lebih produktif, sehingga kondisi sosial yang nyaman, kondisi sosial yang tentram itu akan meningkatkan produktivitas dari masyarakatnya, sehingga harus selalu didorong agar tatanan ruang ini dapat bermanfaat bagi kondisi sosial masyarakatnya. Selanjutnya yang terakhir ini berkaitan dengan manfaat tata ruang bagi lingkungan. Oke, bagi lingkungan, apabila penataan ruang itu disesuaikan dengan kondisi wilayahnya, disesuaikan dengan kondisi wilayahnya dengan pemanfaatan yang benar, maka nanti kerusakan lingkungan dapat dihindari. Maka kita akan terhindar dari bencana-bencana ataupun fenomena-fenomena yang dapat merugikan kita baik sekarang ataupun di masa yang akan datang. Tahapan selanjutnya setelah melaksanakan penataan ruang adalah monitoring ataupun pengawasan. Siapa pihak yang harus melaksanakan monitoring? Tentu saja sebagai pelaku utama tadi adalah pemerintah. Jadi pemerintah yang melaksanakan, pemerintah jugalah yang harus memonitoring. Tujuan utamanya tadi adalah untuk misalkan menjaga lingkungan agar tetap alami, atau nanti dalam pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alamnya tidak habis. Oleh karena itu harus dimonitoring, apakah benar lingkungannya tetap asri, apakah benar sumber daya alamnya tidak habis dalam pemanfaatan tadi. Oleh karena itu monitoring ini nanti tugasnya adalah untuk mengamati. Oke, mengamati dalam proses tata ruang tadi apakah sesuai atau tidak. Lalu selanjutnya mengawasi, diawasi.
Selanjutnya yang ketiga adalah untuk memeriksa. Oke, jadi monitoring tugasnya adalah untuk mengamati, untuk mengawasi, lalu diperiksa apakah sesuai ataupun tidak. Namun, proses monitoring ini harus dilakukan secara berkala, baik per minggu, per bulan, ataupun per tahun, karena setiap saat kegiatan tata ruang itu harus selalu dikaji, harus selalu diamati, diawasi, ataupun diperiksa. Selanjutnya, selain monitoring, kita juga akan melaksanakan evaluasi. Oke, kalau monitoring itu adalah pengawasan. Untuk evaluasi ini adalah penilaian. Monitoring dan evaluasi ini saling berkaitan. Jadi setelah dimonitoring, lalu dievaluasi, diberikan nilai. Apabila hasil evaluasi dari tata ruang itu dinilai baik ataupun dianggap baik, maka nanti hasil evaluasinya akan bisa digunakan untuk pembangunan ataupun kegiatan tata ruang di wilayah lain, sehingga nanti hasilnya akan sama seperti ini, sama baiknya atau bahkan lebih baik lagi. Namun apabila dianggap kurang baik, tidak sesuai, maka nanti akan dievaluasi, dinilai, dan nanti kesalahannya akan diperbaiki di tata ruang di tempat ataupun di wilayah yang lainnya, seperti itu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang tata ruang adalah tata ruang itu bisa kita ibaratkan sebagai tata cara kita untuk membangun sebuah bangunan. Bagaimana cara membangun suatu bangunan, bagaimana metodenya, bahan-bahan yang kita gunakan itu harus sesuai dengan kondisi lahan ataupun wilayah di daerah kita. Jadi apabila tidak sesuai, maka nanti hasilnya tidak akan baik, hasilnya tidak akan sebaik yang kita inginkan, bahkan nanti bisa menimbulkan masalah. Selanjutnya dalam memilih pekerja ataupun pelaksana, itu bisa kita ibaratkan sebagai sarana yang dipilih oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ataupun tata ruang suatu wilayah. Pemilihan pengembang nanti juga akan berpengaruh terhadap hasil dari tata ruang yang kita laksanakan. Selanjutnya kita harus melakukan monitoring terhadap tata ruang yang sedang berlangsung. Kita harus mengamati, kita harus mengawasi, dan juga kita harus memeriksa apakah sudah sesuai dengan tujuan yang sudah kita rancang di awal tadi. Apabila tidak, maka nanti akan membuat masalah ataupun menimbulkan permasalahan di waktu yang akan datang. Yang terakhir adalah proses evaluasi atau penilaian. Nanti kita akan menilai hasil dari tatanan ruang tadi, apakah nilainya baik ataupun nilainya buruk. Apabila nilainya baik, nanti kita bisa mengaplikasikannya kepada pembangunan di daerah yang lain. Namun apabila tidak, apabila hasilnya buruk dan mengecewakan, maka nanti bisa kita evaluasi, lalu kita cari tahu apa kesalahannya, apa kekurangannya, dan nanti di pembangunan ataupun tata ruang selanjutnya di daerah yang lain, itu kita bisa menggunakan metode yang berbeda, seperti itu. Jadi ini saja yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.